Hai, balik lagi nih di channel aku. Jadi kali ini aku akan mereview sebuah film yang berjudul 3000 Years Longing. Dan sebelum aku melanjutkan videonya, jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel aku untuk segera klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar aku makin semangat bikin video yang menarik buat kalian semua. Film dibuka dengan ada seorang wanita bernama Alitea. Disebutnya adalah wanita yang independen yang sangat pekerja keras. Dia pun emang sangat mengetahui dalam hal-hal pengetahuan. Suatu hari dia itu mau pergi ke Istanbul. Tiba di bandara, ia pun didatangin sama seorang, pokoknya yang tubuhnya tuh aneh atau bisa disebut cebol kan. Di kala itu, tiba-tiba sang kerabat pun datang dan anehnya yang anak tadi atau wanita tersebut tiba-tiba menghilang dan itu pun menjadi pikirannya si Alitea dan berharap kalau itu adalah hanya halusinasi saja. Ketika itu Alitea itu menjadi juru bicara di sebuah acara dan di pertengahan penjelasan dia itu kayak melihat ada sosok makhluk yang aneh yang kira-kira bisa jadi menjadi penunggu tempat itu dan ia pun pingsan dan sangat kaget sekali pokoknya. Alitea pun disarankan untuk segera pergi ke dokter untuk memeriksa keadaannya, namun Alitea tuh tidak mau karena menganggapnya ini tuh hanya halusinasi saja. Singkat cerita, Alitea itu menemukan suatu bara yang aneh dan kayak botol kaca gitu. Ia pun langsung mencuci botol kaca itu dan tiba-tiba muncullah ada kaki yang benar-benar besar banget. Lama-lama kaki tersebut benar-benar menciut dan muncullah sosok yang aneh bernama Jin. Ia pun sudah terkurung di botol itu selama berabad-abad. Dia pun aneh gitu ketika melihat TV. Jin pun meminta 3 permohonan kepada Alitea. Dia pun ingin mengenal lebih dekat tentang Alitea. Jadi Alitea pun menceritakan kepada Jin dulunya waktu kecil dia itu punya teman hayalan. Sehingga dia pun jatuh cinta sama teman hayalannya itu bernama Albert. Alitea pun suka menulis jurnal tentang Albert. Ketika Alitea beranjak dewasa, mengingat hal itu pun sangat konyol. Alitea pun bertanya, kenapa kamu bisa terkurung dalam botol itu? Lalu Jin pun menjawab, jadi suatu hari Jin sama Ratu Shaba itu benar-benar saling mencintai dan muncullah yang namanya King Solomon atau bisa disebutnya adalah Raja Sulaiman. Karena alunan musik King Solomon, akhirnya Ratu Shaba ini benar-benar jatuh cinta kepada King Solomon. Ratu Shaba pun memberikan sebuah tantangan, yaitu adalah untuk mengambil seutas kain sutra merah. Dengan kemampuannya berbicara dengan semua binatang, King Solomon akhirnya berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Dan akhirnya King Solomon dan Ratu Shaba pun akhirnya menikah dan Jin itu benar-benar sakit hati banget. Sehingga King Solomon itu menghukum Jin untuk masuk ke botol tersebut. Kemudian botol itu pun dibawa sama burung ababil ke dasar laut. Alitea ini benar-benar kekeh untuk menolak permohonan atau 3 permintaan dari si Jin. Setelah mendengar cerita banyak dari si Jin itu, si Alitea pun menyadari bahwa Jin itu kurang yang namanya kasih sayang. Alitea pun akhirnya meminta permohonan kepada si Jin, yaitu untuk hidup bersamanya dan dia itu ingin dicintai seperti Ratu Shaba. Jin pun sontak sangat kaget. Singkat cerita, Alitea pun akhirnya udah harus balik ke London. Dan tak lupa ia pun membawa Jin dengan botol tersebut. Singkat cerita, dia ini udah balik ke London dan udah tinggal beberapa hari dan tiba-tiba ketemu sama tetangga yang aneh, tetangga yang tukang julid. Alitea pun dijulitin karena dia itu memilih hidup sendiri. Justru Alitea itu sangat sedih dan akhirnya si Jin ini menghiburnya dengan instrumen musik yang sangat indah. Beberapa hari kemudian, Alitea pun mengenalkan Jin kepada tetangga yang aneh si tukang julid itu. Dan mereka pun akhirnya terdiam. Suatu hari, Alitea pun menemukan tubuh Jin yang udah mau hancur seperti debu. Artinya, ia tuh gak bakal lama lagi tinggal di dunia ini. Karena unsur pembentuk tubuhnya makin lama makin hancur lebur.
Lalu Alitea ini memberikan 3 permohonan kepada jin, yaitu jikalau jin bukan asalnya di dunia ini, tolong balikkan dia di mana asalnya. Lalu botol itu pun pecah. Akhirnya jin pun menghilang. Setelah menghilang si jin tersebut, akhirnya Alitea pun kayak membuat jurnal yang judulnya tentang jin. 3 tahun kemudian, akhirnya Alitea itu bertemu dengan jin. Walau mereka terpisah, tetapi jin pun sering mengunjungi Alitea.